Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Andriani dengan nomor NIM 19040101115 dari kelas Farmasi D angkatan 2019, Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi UAS mata kuliah Teori Kimia Analisis Kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan titrasi nitrimetri dan titrasi bromatometri. Poin-poin apa sajakah yang akan saya jelaskan? Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu pentiter, yang ketiga analit, yang keempat indikator, dan yang terakhir adalah titik akhir titrasi. Langsung saja, apa sih perbedaan antara titrasi nitrimetri dan titrasi bromatometri? Titrasi nitrimetri merupakan titrasi yang dipergunakan dalam analisa senyawa-senyawa organik, khususnya untuk persenyawaan amina primer. Nah, penetapan kuantitas zat didasari oleh reaksi antara fenilamina primer atau yang disebut aromatik dengan natrium nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Nah, reaksi ini dikenal dengan reaksi diazotasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan titrasi bromatometri? Titrasi bromatometri adalah penetapan kadar suatu zat berdasarkan reaksi redoks di mana zat uji atau reduktor langsung dititrasi dengan larutan titer, yaitu dengan kalium bromat atau yang disebut dengan KBrO3. Poin yang kedua yaitu pentiter. Nah, dalam titrasi nitrimetri menggunakan pentiter apa saja sih? Nah, dalam titrasi nitrimetri ini menggunakan dua pentiter. Yang pertama, nitrimetri adalah metode titrasi yang menggunakan NaNO2 sebagai pentiter dalam suasana asam. Nah, pada suasana asam, NaNO2 menjadi HNO2 atau yang disebut dengan asam nitrit. Nah, yang akan bereaksi dengan sampel yang dititrasi membentuk garam diazonium. Lalu, yang kedua adalah pembentukan garam diazonium berjalan lambat. Nah, oleh karena itu, untuk mempercepatnya dapat ditambahkan KBr sebagai katalis. Lalu, pentiter yang digunakan dalam titrasi bromatometri apa ya? Nah, pentiter dalam titrasi bromatometri ini penetapan kadar suatu zat berdasarkan reaksi redoks menggunakan kalium bromat. Lalu, apa saja analit yang terdapat dalam titrasi nitrimetri? Nah, menurut Farmakopeia edisi 3, analitnya terdiri dari benzokain, primaquin fosfat, dan sediantaletnya adalah prokain HCl, sulfasetamid, natrium sulfasetamid, sulfametazin, sulfadoksin, sulfametapsazol, tetrakain, dan tetrakain HCl. Lalu, analit yang terdapat dalam titrasi bromatometri adalah isoniazid, natrium salisilat, dan asetamilid. Poin yang ketiga yaitu indikator. Pada titrasi nitrimetri ada dua indikator. Yang pertama indikator dalam dan yang kedua adalah indikator luar. Nah, nitrimetri indikator dalam adalah indikator yang dipakai dengan cara memasukkan indikator tersebut ke dalam larutan yang akan dititrasi. Contohnya apa? Nah, contoh titrasi nitrimetri dalam yaitu tropelolin OO dan metilen blue.
Yang kedua adalah nitrimetri indikator luar. Nah, usahakan sulfanilat Erlenmeyer terlokalisasi pada satu titik supaya tidak dibutuhkan banyak amonia melarutkan setelah asam sulfanilat larut. Kemudian, larutan diasamkan dengan HCl 25% sampai pH 2. Sebab asam nitrit terbentuk pada suasana asam. Nah, setelah itu tambahkan KBr yang pada titrasi nitrimetri dibutuhkan sebagai katalisator dan stabilisator. Apa sih yang dimaksud dengan katalisator dan stabilisator? Katalisator adalah untuk mempercepat reaksi sebab KBr mengikat NO2 membentuk nitrosobromid yang dapat mentiadakan reaksi tautometri dari bentuk keto dan langsung membentuk fenol. Lalu stabilisator adalah untuk mengikat NO2 supaya asam nitrit tidak menguap atau terurai. Lalu indikator pada titrasi bromatometri terdiri dari anatoflavon, lalu quinolon kuning, metil jingga, metil merah, dan p-etoxykrisoidin. Nah, bagaimana cara kerja indikatornya? Nah, titrat akan berubah warna menjadi kuning saat akan mencapai titik ekuivalen. Nah, jika bromin berlebih, maka warna indikator akan dirusak atau irreversible, sehingga harus ditambahkan indikator lagi saat akan mencapai titik ekuivalen. Nah, agar apa? Agar hasilnya lebih jelas. Lalu, jika warna memudar, maka sudah mencapai titik akhir. Poin yang terakhir adalah titik akhir titrasi. Nah, pada titik akhir titrasi nitrimetri, ketika menggunakan indikator dalam dari warna ungu, maka berubah menjadi warna biru atau warna hijau. Lalu, ketika menggunakan indikator luar, menghasilkan warna biru. Dan ketika menggunakan cara elektrometri atau potensiometri ditandai dengan terdepolirasinya elektroda. Dan titik akhir titrasi pada titrasi bromatometri terdiri dari ditandai dengan memudarnya indikator tambahan, kemudian perubahan warna indikator, lalu terjadinya kekeruhan yang disebabkan oleh terbentuk atau melarutnya endapan, kemudian perubahan DHL larutan, dan yang terakhir adalah perubahan arus listrik dalam larutan. Baik, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.